Bentar. Nggih, sampun. Pak Teguh ngapunten, berarti yang membacakan skenarionya, misalnya saya yang jadi coach, itu berarti jenengan yang bacakan, Pak? Atau sebaliknya, pas yang punya jenengan, saya yang bacakan skenarionya? Kelihatannya ngoten, mboten to, Pak? Dibaca sendiri nggak? Betul nopo Bu ini kelihatannya. Oh, nggih pun. Kan ini kan yang dilihat kan waktu apa? Coach-nya kan, waktu apa? Waktu pembicaraannya. Oh, nggih. Nggih. Nggih pun. Sampun, sampun jenengan dulu nggih enggak apa-apa monggo. Oh, saya dulu. Nggih, Okay. siap. Oke. Saya tak cari filenya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Imro sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan pada kegiatan ruang kolaborasi pada modul 2.3. Pada pertemuan hari ini kita diminta untuk menerapkan praktek coaching. Jadi ini nanti saya dulu yang menyampaikan, kemudian baru nanti Bu Imro yang menyampaikan permasalahannya. Oke, mohon izin Bu Imro dan Pak Wawan untuk mulai kegiatan hari ini. Jadi sebelum mulai kegiatan ini saya sampaikan ada beberapa deskripsi. Yang pertama adalah rekan saya yang bernama Pak Teguh, seorang guru sejarah di sekolah yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak didik di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang sangat minim dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Kemudian Pak Teguh ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Di sini juga dijelaskan, berikut ini adalah dialog antara Bu Imro sebagai coach dan Pak Teguh sebagai coach. Tujuan umumnya yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Baik Bu Imro, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Imro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Kok kelihatannya suntuk? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Bu Imro. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi. Dan saya berpikir Bu Imro bisa membantu mencarikan solusi pemecahan dari masalah saya ini. Dengan senang hati Pak Teguh, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Pak Teguh harapkan? Terima kasih Bu Imro. Sama-sama Bapak, apa yang mau diceritakan monggo. Jadi begini Bu Imro, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi. Dan saya harap setelah diskusi ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Kemudian permasalahan yang saya hadapi salah satunya saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu, terutama di kelas saya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid ini loh, kok di kelas yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran materi sejarah Indonesia. Dari saya sendiri, selain itu juga kalau saya cermati, ini anak-anak ini ketika mengerjakan tugas ini hanya 50% yang mengumpulkan. Nah, padahal saya sendiri ini sudah melakukan refleksi ke anak-anak, juga sudah saya petakan mana materi yang sekiranya sulit atau yang belum dipahami oleh peserta didik. Kemudian setelah saya evaluasi, ternyata hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan. Sisanya ini hanya pasif, bahkan ketika diminta untuk mengumpulkan tugas atau menyelesaikan ini malah menunggu untuk jadikan PR. Menurut Pak Teguh, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini itu terjadi hanya pada Pak Teguh saja atau pada mapel-mapel yang lain? Bu Imro, sebenarnya tidak Ibu. Kalau saya cermati sebelumnya saya juga sudah bertanya pada Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran lain. Ternyata anak-anak ini pada mata pelajaran lain ini juga mengumpulkannya tepat waktu. Nah, ini kok pada mata pelajaran sejarah ini saya sendiri kok mengumpulkannya ini banyak yang terlambat atau mungkin sangat sedikit. Dan kira-kira kenapa ya Pak ya kok anak-anak bisa begitu? Bu Imro, pada pelajaran sejarah Indonesia di kelas ini kelihatannya anak-anak kurang antusias Bu, sehingga anak-anak ini pasif dan ada pula yang
bermain sendiri sehingga tidak menghiraukan tugas yang saya berikan. Bahkan tugas-tugas tersebut juga tidak dikerjakan. Nggih, Pak Teguh. Menurut Pak Teguh, kira-kira hal lain apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama Bapak? Dan bagaimanakah respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Oke, terima kasih Bu Imro. Kalau saya ingat kembali, hal lain yang menyebabkan murid-murid ini saya kurang antusias adalah yang pertama, kalau saya cermati pembelajaran yang saya terapkan sepertinya sedikit membosankan, Ibu. Kemudian juga terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu mendominasi untuk berbicara, mungkin juga bercerita di depan murid-murid. Kemudian yang kedua, yang saya cermati juga, ini saya kurang bisa memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Kemudian saya cermati lagi ada 1-2 anak yang memang responnya aktif, tapi ketika diajak bertanya atau tanya jawab, beberapa siswa ini malah pasif dan tidak bersemangat lagi. Ngoten nggih Pak Teguh. Jadi seperti itu permasalahannya. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Pak Teguh kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang kira-kira Pak Teguh bisa lakukan? Nggih Bu Imro, dari permasalahan tadi saya sudah bisa ya paling tidak mengerti permasalahan atau nantinya akar permasalahan ini terkait dengan apa saja. Jadi begini Bu Imro, setiap kelas yang saya ampu itu sebenarnya juga sudah saya buatkan WA group. Kemudian juga sudah saya ingatkan ketika ada tugas atau mungkin ketika anak-anak ini belum menyelesaikan tugas ini sudah saya WA, bahkan setiap malam itu selalu saya ingatkan. Ngoten Bu Imro. Oh, berarti sudah diingatkan nggih. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Sebentar Pak. Tadi Pak Teguh sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Ngoten nggih. Apakah ada kemungkinan ya Pak dari Pak Teguh untuk merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi, Pak? Oh iya Bu Imro. Kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik nggih, serta paling tidak menggunakan media pembelajaran ya Bu, atau mungkin memanfaatkan media yang lain. Nggih, betul lah. Ya itu Pak, adalah upaya yang bagus Pak. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi yang disampaikan. Kelihatannya seperti itu Pak. Iya Bu Imro, terima kasih. Kemungkinan nggih, selama ini memang metode pembelajaran saya ini yang membosankan dan belum berpihak kepada siswa, atau lebih tepatnya mungkin saya terlalu teacher center. Kalau membosankan nggih mboten Pak, cuma itu perasaan jenengan mawon. Kira-kira Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran sejarah di Indonesia ini Pak? Nggih. Kalau menurut saya Bu Imro, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan Bu Imro. Nggih. Wah, setuju Pak. Saya sependapat dengan jenengan. Lalu menurut pendapat jenengan, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik sehingga tidak bosan pada pembelajaran bersama Bapak? Nggih Bu Imro. Menurut saya pembelajaran di sini sebenarnya harus terpusat pada murid atau student center nggih. Kemudian paling tidak murid ini diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian nantinya juga saya akan menerapkan ice breaking ataupun beberapa permainan atau game supaya pembelajaran lebih menarik dan anak-anak juga lebih aktif. Sebentar Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya itu sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas nggih? Penyebabnya itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu ya seperti apa ya Pak anak-anak tadi ya? Nggih, kemungkinan kalau terkait dengan tugas itu kemungkinan yang paling utama saya mungkin terlalu banyak Ibu, terlalu banyak memberikan tugas dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin itu salah satu faktornya.
Nggih, ngapunten Pak Teguh. Kalau boleh tahu, Bapak dalam kegiatan belajar mengajar itu menggunakan sumber belajar apa saja ya, Pak? Nggih, Bu Imro, kalau saya cermati memang sehari-hari ini saya hanya menggunakan buku textbook atau buku siswa, buku paket itu loh Bu, yang sering saya gunakan. Oh, ngoten. Berarti aslinya ada mboten Pak sumber belajar selain buku teks yang jenengan sampaikan tadi? Nggih, Bu Imro, sebenarnya saya pikir ini banyak Bu Imro. Jadi sumber belajar lain itu bisa juga sebenarnya video dari YouTube, artikel di blog, kemudian atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya. Karena kan anak-anak muda itu kalau diminta TikTok, Reel, IG itu sangat antusias. Atau mungkin anak-anak ini juga bisa saya ajak langsung ke museum gitu. Apalagi ini kan di sekitar Surabaya itu banyak sekali museum-museum, atau mungkin ketika tidak memungkinkan gitu, saya suruh virtual tour saja gitu. Setuju Pak, betul sekali. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran di kelas. Amin. Terima kasih Bu Imro. Saya jadi bersemangat lagi untuk mengajar, dan pastinya sudah mulai lega. Paling tidak terlalu kepikiran. Oke, harus dong Pak, semangat itu harus. Jadi sekarang apa rencana Pak Teguh untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Tentunya saya akan melakukan refleksi Bu, refleksi tentang pembelajaran sejarah Indonesia yang selama ini saya lakukan. Kemudian saya juga akan menggunakan metode lain yang menarik, dan paling tidak saya menggunakan media pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menarik serta menyenangkan. Selain itu Bapak, mungkin ada hal lain atau rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, Bu Imro, pastinya ada beberapa rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi yang saya sebutkan, karena anak-anak sekarang ini terkait dengan digital ini sangat menarik. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan YouTube, kemudian akan memanfaatkan TikTok. Kemudian saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, serta bentuk tugas yang saya berikan ini pastinya berusaha untuk sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian juga untuk meningkatkan motivasi juga, meningkatkan minat juga, supaya tugas-tugasnya tidak atau supaya terkumpul dengan baik. Ini saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi juga, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, mulai penugasan dalam bentuk lagu, puisi, pantun, dan laporan digital lainnya. Karena memang zamannya anak-anak sekarang itu terkait dengan digital itu mungkin jauh lebih kreatif. Masya Allah, bagus sekali Pak rencana jenengan. Saya juga setuju dan sependapat terkait hal tersebut. Mudah-mudahan berhasil dan anak-anak menjadi antusias. Amin. Selanjutnya ini Pak G. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Oke Bu Imro, terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid ini dapat menjalankan merdeka belajar Ibu. Dan tentunya saya akan membuat murid-murid yang senang dalam kegiatan eksplorasi materi juga, tanpa ada unsur paksaan. Dan juga terkait dengan sumber belajar, entah itu ketika memahami materi atau membuat penugasan, tentunya anak-anak akan saya beri kebebasan untuk memilih sumber belajar yang digunakan. Bagus sekali Pak Teguh, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan kita ya Pak. Nggih. Amin Bu Imro. Terima kasih Bu Imro nggih atas waktunya, atas sharingnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang memang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin, amin. Nggih Bu Imro, itu nggih. Masya Allah, mantap. Oh, Bu Imro. Ini berarti langsung lanjut jenengan nggih. Ya, sebentar saya Jenengan siapkan mawon.
Kok saya jadi gemeter, Pak Teguh tadi enak sekali. Ya, apa-apa, Bu. Sebentar, bentar, saya besarkan sedikit biar kelihatan. Duh, Kak, minta tolong Kak lampunya. Sebentar ya Pak, ngapunten, Nggih, lampu apa-apa. dimatikan. Kira nak. Ya, baik, saya baca nggih Pak Teguh. Monggo Bu Imro. Skenario coaching kasus. Setelah jam pulang sekolah, teman saya menghampiri dan bercerita bahwa di kelasnya merasa kurang kondusif. Siswanya sulit diatur sehingga beliau ingin sharing mengenai cara mengelola kelas yang efektif bagi siswanya. Dikarenakan beberapa siswanya agak sedikit bermasalah. Tidak tertib, bicara sendiri, dan tidak mendengarkan di saat proses pembelajaran, sehingga mengganggu proses KBM di kelas. Nah, di sini aktornya saya, Pak Teguh sebagai coach, saya sebagai coach, Ibu Imro sebagai coach. Tujuan utama tahap awal di mana coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Pada jam kepulangan sekolah, Bu Imro'ah memasuki ruang guru dengan wajah tampak lelah. Di ruangan guru tersebut kebetulan hanya tinggal Pak Teguh seorang yang sedang menyiapkan perangkat pembelajarannya untuk esok dan beliau juga menjadi guru piket. Monggo Pak Teguh. Assalamualaikum Bu Imro. Ada apa kok kelihatannya lelah sekali? Apakah memang kurang enak badan? Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Teguh. Tidak Pak, alhamdulillah tidur saya nyenyak sekali tadi malam. Cuman gini Pak, saya merasa lelah karena anak-anak di kelas sulit sekali diatur. Kebetulan jenengan piket ya Pak. Apakah Iya, hari ini ada waktu sebentar? Iya Bu Imro, monggo. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf nggih Pak, mengganggu aktivitas jenengan. Tidak apa-apa Bu, saya kebetulan juga sedang senggang, hanya menyiapkan untuk KBM besok. Ada apa nggih Bu Imro? Gini Pak, saya mau curhat sedikit terkait masalah saya. Barangkali Pak Teguh bisa memberikan solusi terhadap masalah saya. Nggih, monggo Bu, pastinya dengan senang hati. Jadi mudah-mudahan semoga saya bisa membantu juga untuk memberikan solusi. Nggih Pak. Gini Pak Teguh, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas Pak. Soalnya ini anak-anak kok masih kurang tertib sekali di saat pembelajaran bersama saya. Wah, bagus sekali itu Bu Imro. Sebenarnya apa tujuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi di kelas tersebut? Gini Pak, karena saya itu merasa murid-murid saya di kelas tidak tertib, sehingga membuat proses pembelajaran, proses KBM di kelas menjadi terganggu Pak. Saya ingin sekali menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak. Pripun nggih Pak? Nggih, baik Bu Imro. Kalau begitu sekarang mari kita identifikasi bersama nggih masalah tersebut dengan lebih rinci. Lah, menurut Bu Imro sendiri, apa yang sudah Bu Imro lakukan supaya bisa meningkatkan kompetensi tersebut di kelas? Saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Pak. Namun sampai detik ini belum ada yang benar-benar efektif. Baik Bu, mungkin selain metode pembelajaran, apa ada lagi Bu? Saya juga sering Pak mengajak anak-anak bermain di kelas. Memang kalau anak-anak diajak bermain itu senang sekali Pak. Tapi saya itu merasa beban karena materi yang saya ampu ini masih belum selesai Bapak. Iya, benar juga. Tapi tidak begitu juga ya Bu. Menurut Bu Imro sendiri, apa yang menjadi tantangan bagi Bu Imro dalam meningkatkan kompetensi di kelas tersebut? Ini saya itu Pak Teguh masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Saya masih belum bisa masuk ke dunianya mereka, Pak. Oh, ngoten nggih. Kalau menurut Bu Imro, apa yang Bu Imro butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut supaya siswa ini tidak berbicara sendiri pada saat pelajaran atau mungkin ketika Bu Imro ini menjelaskan materi supaya anak-anak ini fokus?
Nggih, saya membutuhkan strategi gimana caranya sehingga saya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kelihatannya seperti itu, Pak. Nggih, Bu. Menurut Ibu, kira-kira langkah apa ya yang Ibu ambil sehingga dapat menjadi anak-anak menjadi lebih mudah diatur, tidak bicara sendiri, dan lain sebagainya? Nggih. Mungkin pertama ini saya perlu memahami penyebab siswa itu kenapa kok suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan dengan saya, atau mereka apa ya Pak, saya juga bingung ini gimana caranya. Nanti saya coba mendekati salah satu anak, mungkin begitu nggih Pak nggih. Nggih, setuju dengan pendapat yang Ibu Imro sampaikan. Jadi memang banyak faktor di mana salah satunya mereka tidak memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan dan mereka mengganggu temannya sehingga pada proses KBM tidak berjalan dengan baik. Kemudian kira-kira apa yang akan Bu Imro lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nggih. Kelihatannya gini Pak ya, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Dan juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Astagfirullah Pak, saya lupa. Kemarin itu kan saat CGP dapat ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Lah kok saya kok nggak sampai kepikiran sampai sana nih. Mungkin ini ya Pak, rencana yang mau saya terapkan ini gimana caranya mengemas pembelajaran sehingga anak-anak nanti saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Supaya anak-anak tidak bosan, mudah memahami dalam pelajaran. Saya juga akan mencoba menyelipkan ice breaking, kemudian pembelajaran sosial emosional. Menurut Bapak bagaimana Pak? Bisa nggak ya Pak? Bagus itu Bu, setuju, kelihatannya sangat keren sekali. Pasti anak-anak itu akan lebih fokus mendengarkan materi dari Bu Imro. Jadi keren Bu Imro. Nah, apakah Bu Imro sekarang sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Imro lakukan? Dan kira-kira mulai kapan akan mulai menjalankan strategi pembelajaran supaya menarik siswa Bu Imro? Sehingga di sini nantinya kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu lebih kondusif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, saya baru ingat Pak, coba saya nanti menghubungi Walas, karena kemarin saat masuk kelas 9, Walas itu mengadakan tes IQ, di situ itu ada 3 model anak yang kinestetik, kemudian visual, dan auditori. Coba nanti saya cek kebutuhan belajar siswa, sehingga saya nanti bisa merancang pembelajaran yang memang berpihak pada mereka Bapak. Insya Allah, bismillah ya Pak ya. Besok saya akan mulai eksekusi. Bismillah, minta doanya ya Pak ya. Nggih, Bu Imro, alhamdulillah mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini bisa benar-benar terlaksana. Kemudian pastinya tetap semangat nggih Bu Imro, pantang menyerah dan semoga apa yang direncanakan ini sukses dan lancar. Nggih. Terima kasih nggih Pak Teguh atas dukungannya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ini saya benar-benar sudah lega Pak, bisa mengungkapkan seluruh unek-unek saya dan saya juga mendapatkan solusi dari jenengan. Terima kasih ya Pak ya. Nggih, sama-sama Bu. Paling tidak kita sudah lega dan paling tidak juga kita sudah tahu kekurangan kita dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih sekali Pak Teguh, terima kasih sekali sudah membantu saya. Ngapunten Pak, waktunya sudah pulang. Saya mau izin pamit pulang dulu nggih Pak. Ngapunten merepotin jenengan, waktu jenengan habis karena mendengarkan curhatan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Oke, sama-sama Bu Imro. Mudah-mudahan anak-anak nantinya juga menjadi lebih fokus lagi dan anak juga lebih senang mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Imro. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sampun Bu Imro? Sampun. Pun ngelambiar ya sampun dipundi. Alhamdulillah. Berarti terus nantinya beribun tetap
direkam seperti ini atau bagaimana tadi? Kelihatannya sampun, Pak. Sampun. Otomatis tersimpan ke Nggih. itu jenengan. Nggih, saya screen dulu jaga-jaga kalau nanti atau saya foto dulu. Nggih. Titip jenengan screen juga, Bu, untuk ini saya screen, saya kirim jenengan nggih. Nggih. Buat jaga-jaga. Nggih. Ini sampai jam 16.30 nggih, Bu Imro nggih. Nggih. Berarti ini sudah selesai, Pak. Kembali ke bor, Pak, mboten to, Pak. Nggih. Ini langsung saya close. Nggih, mboten napa-napa. Sampun terekam kan? Nanti kalau nggak terekam ulangi lagi. Sampun kok, Bu, sudah ada tanda merah. Nggih. Ini sudah muncul itu recordingnya. Berarti ini langsung close nggih? Nggih, Pak. Kembali ke bor nggih. Nggih. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Amin, amin.